'cause I'm that girl that Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah. Balik lagi nih ketemu sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang duta genre juara 2 Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Kira-kira seperti apa ya visi, misi, dan juga inspirasi yang akan ditebarkan dari sosoknya? Tetap ikuti perbincangan kita pada kali ini hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. what everybody like. You can check my steps, got everybody's eye, and I run them laps round everybody's mind. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Iya. Nah, kali ini aku ditemenin sama Ilham. Dia itu adalah duta genre juara 2 Putra Provinsi. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang profil kamu dan juga bagaimana sih pengalaman kamu sebagai duta genre, dutanya anak muda yang berfokus untuk konseling, bukan konseling, berkaitan dengan keluarga begitu ya? Betul banget. Oke, nanti aku penasaran juga sih sebetulnya bagaimana perjalanan kamu dan juga apa kontribusi kamu kepada masyarakat, apalagi ini udah tingkat provinsi kayak gitu ya. Tapi sebelum itu Ilham, aku mau mempersilakan kamu untuk kenalan dulu nih sama Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah. Halo teman-teman Sobat Inspirasi, aku Sahil dulu ya Kak? Iya, saya Halo. Teman-teman kenalin, aku Ilham Fatur Rahman, biasa dipanggil Ilham. Fatu juga bisa, Rahman gitu. juga bisa. Oh, jadi 3 nama ya? Fatur Rahman. Oke. Tapi panggilan yang lain juga bisa. Apa tuh panggilan lainnya? Panggilannya Iam gitu. Iam. Ada Iam, kalau di genre itu Fatu malah. Fatu. Karena berawal dari Instagram Fatu. Oh iya, jadi orang-orang yang baru kenal karena lihatnya Instagram dulu, jadi manggilnya Iya, Fatu. Fatu gitu ya. Oke, keren. Oke, aku dari Universitas Muhammadiyah Pegadaian Pekalongan, sekarang mahasiswa semester 4 Kak. Farmasi. Wow, so young. Jadi kamu masih berapa tahun? Berarti 2 tahun ini. 22 tahun. umurnya di kampusnya. 20, 20 tahun umur saya. Nah, ya, berarti masih sangat muda dan sudah masuk ke provinsi untuk mewakili Kota Pekalongan, bener ya? Di tingkat Jawa Tengah dan juara 2. Nah, ngomong-ngomong nih soal perjalanan kamu sebagai duta genre, pertanyaan pertama adalah gimana sih cerita awal mula kamu masuk duta genre? Pasti kalau awal mula diawali dengan alasan kenapa kamu pengen masuk ke duta genre. Oke, sebenarnya kalau bicara tentang awal mula ya Kak, sebenarnya itu awal itu iseng-iseng Kak. Kayak kita biasa masuk lomba itu kan iseng-iseng dipilih dosen atau guru gitu ya. Nah, awal-awal itu aku dipilih dari dosen untuk ikut event di duta kampus. Tahu gak Kak, eventnya itu kan H-1 itu baru dipilih. Bayangin. H-1 baru dipilih dari kampus. Kamu ikut ya? Apa Bu? Pemilihan ini duta itu. Seriusan Bu? Lah, H-1 kan Bu? Bisa kok, bisa. Terus gimana? Akhirnya langsung ikut TM kan. Pas habis ikut TM, nah langsung tuh dikasih rinciannya gini-gini, persyaratannya gini. Ya mau nggak mau harus mau dong. Akhirnya ikut tuh pemilihan duta kampus bersama Kalokman juga. Nah, ikut habis itu pemilihan tuh. Kan ada seleksinya kan, Kak. Tahapannya ada tes tertulis, ya seperti kayak pemilihan lomba-lomba biasanya. Akhirnya, alhamdulillah nih, iseng-isengnya Berhadiah. masuk Oke. di grand final. Kalau grand finalnya kan ada penampilan ini, ada koreo banyak, terus orasi. Alhamdulillah dapat juara. Dapat juara. Itu di kampus. Ada lagi nih di kotanya. Kan setelah di kampus mewakili kota Kak. Masuk ke kota, habis itu seleksi lagi, hampir sama sebenarnya karena output duta kampus ini sendiri tuh buat duta genre. Awam aku itu genre itu apa? Iya. Kan banyak orang yang udah berkecimpung sama di Berarti genre. awalnya belum tahu genre itu apa? Belum tahu. Oke. Terus Aku terus. tuh mengaplikasikan ini yang namanya duta kampus. Berarti peran saya itu sebagai duta kampus itu mempromosikan kampus. Peran saya harus gimana sih? Ya mungkin kerja sama ini. Nah, tiba-tiba masuk nih ke kota. Duta genre. Duta genre itu apa gitu kan? Apaan tuh gitu kan? Iya. Akhirnya survive lagi mulai dari nol. Kita belajar banget. Kayak alhamdulillahnya ada intens kelas kita tahapan dibimbing dari mentor-mentor. Akhirnya hampir sama prosesnya, ada seleksi ini itu. Terus grand final dapat juara lagi. Oke. Dan wakili di kota ke provinsi hampir sama prosesnya, cuman ada sedikit kayak intens. Pasti peningkatan seleksinya juga dan juga kompetitifnya juga pasti akan terus meningkat ya Nah, itu.
seiring dengan bertambahnya jenjang itu. Betul. Berarti kalau bisa diceritakan kamu itu alasannya itu masuk duta genre, berarti along the way kamu masuk duta kampus, baru akhirnya bisa mewakili kota, itu akhirnya timbullah alasan-alasan kenapa akhirnya kamu harus survive di duta genre. Itu betul. apa berarti? Berarti intinya kalau saya itu suka dengan tantangan Kak. Dari dulu itu kecil pengen banget dari seorang inspirator. Nah dari seorang genre ini, duta kan, inspiratif kan, role model. Kayaknya untuk visi dulu saya kecil bisa nih saya implementasikan sekarang itu buat inspirasi buat teman-teman. Iya. Jadi gitu sih. Oke, jadi berawal dari suka tantangan, akhirnya survive untuk sejauh ini gitu. apalagi Nggak ini nyangka ya. hal baru banget untuk Betul. kamu dicoba karena emang dari awal sudah ingin sekali menjadi inspirasi kepada teman-temanmu, makanya dia diundang di Inspirasi Prestasi Inspires You ya. Jadi cocok Iya, sekali ya. Bersinambungan ya. Iya, Kak, sama. orang inspiratif dan banyak mendapatkan kesempatan untuk menginspirasi, dan di sini kita juga undang juga untuk bisa membagikan inspirasinya ke teman-teman semua. Nah, dari berjalannya proses seleksi itu, kita jangan bicara provinsi dulu. Nanti oke. ketika selanjutnya ya. Oke. Nah, kalau di awal-awal kamu seleksi sampai akhirnya sampai kota, itu apa sih yang momen-momen menurut kamu tuh menantang gitu? Pertama secara quality time Kak. Karena aku adalah basicnya seorang mahasiswa kesehatan kan. Mahasiswa kesehatan gimana sih sibuknya? Iya Kalau boleh benar-benar. tahu Kak Farah mahasiswa apa nih? Komunikasi. Komunikasi. Yes. Di mana Kak? Di UIN Pekalongan. Wih, semester? Semester 8 ya. Jadi saya mahasiswa tingkat akhir. Bentar lagi ya. Bentar lagi N. Tapi kan udah ke jenjang selanjutnya gitu kan. Iya. Ngomong tentang proses ya. Sebenarnya karena waktu itu bener susah banget. Karena di farmasi ada tuntut praktikum. Iya, iya. Kemudian ada perkuliahan secara akademiknya. Hektik banget berarti. Wah, susah banget. Gimana sih aku harus ngorbanin salah satu dari itu? Genre apa akademik nih? Akhirnya aku ambil keputusan, ya udah sementara 60-50. 60 60-40. 60-40 itu untuk apa aja? 60 untuk genrenya, sementara habis itu 40 untuk akademiknya. Mau nggak mau aku harus survive di dalam itu. Proses bolak-balik tau nggak Kak? Hampir tiap hari itu aku kayak ke kota terus. Rumah saya itu di Seragi. Oke, berarti kamu orang kabupaten. Tapi di kota. Oke. Oke, itu ada menariknya itu kan. Terus setiap hari nih dari Seragi ke kota 40 menit. Itu hampir tiap hari. Itu prosesnya benar-benar nggak bisa dilupain sih. Jadi perjalanan itu ya. Perjalanan itu. Kalau di farmasi itu jangan sampai volatil gitu sih. Apa itu volatil? Itu intinya menguap, jangan sampai melupa gitu. Oke. Itu proses benar-benar ngena banget gitu sih. Gak bakalan aku lupain momen-momen itu. Iya, aku juga lihat beberapa temanku yang farmasi gitu kan, hektik banget gitu kan, dari belajarnya aja udah banyak sekali item-itemnya, ditambah dia berani untuk keluar dari zona yang biasanya dia jalankan. So, aku lebih penasaran lagi nih jadinya. Tapi kita akan ulik lebih dalam lagi Ilham ya, setelah yang satu ini. Tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Menjadi sosok duta genre yang menjadi panutan baik di kota Pekalongan maupun di tingkat provinsi, pastinya ada banyak hal yang bisa dikulik mengenai prestasi-prestasinya. Kira-kira apa saja ya prestasi dari sosok duta genre provinsi juara 2 Provinsi Jawa Tengah ini? Langsung saja kita tanya-tanya. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Farah dan Ilham di Inspirasi Prestasi Inspires You. Oke, Ilham, kita lanjut perbincangan kita yang menarik pada pagi hari ini. Selanjutnya pertanyaannya adalah, kalau jadi duta genre pasti ada misi ya? Misi baik dari duta genre itu sendiri maupun misi personal. Bisa mention nggak sih, apa sebetulnya tujuan dari duta genre? Dan maksud kamu ingin menjadi duta genre secara personal itu apa? Oke teman-teman, sebenarnya gini Kak Farah. Jadi di duta itu, duta kan sebagai icon kan. Dari BKKBN merencanakan gimana sih seorang remaja itu berencana. Nah itu ada salah satu kaitannya dengan program kerja nanti. Iya, oke. Udah di-mention aja nih ya? Langsung di-mention. Oke. Jadi kita itu mempersiapkan gimana seorang remaja itu siap akan kehidupan. Seperti mulai merencanakan kehidupan, menikah. Ada timeline-nya 21-25 keren.
Tahu nggak kan? Nggak tahu tuh. 21 itu bagi menikah bagi perempuan, dan 25 bagi laki-laki. Itu minimal banget. Minimum banget. Itu ada peraturan yang mengundang, ada berkaitan dengan undang-undang, ada versi BKKBN juga. Nah, kita ada sebagai penggeraknya, promotornya teman-teman. Jadi kita sebagai promotor untuk mempromosikan itu. Nah, di dalam genre, sebisa mungkin kita itu terhindar dari triad KRR. Nah, di genre itu ada salam genre, Kak. Salam genre. Salam genre. Itu artinya menzerokan 3 permasalahan remaja. Mulai dari seks pranikah, pernikahan dini, dan nafsa itu sendiri. Nah, itu juga sangat berkaitan banget dengan kehidupan kita kan. Apalagi nafsa, seks pranikah. Iya nggak? Banyak banget kehamilan di luar nikah. Nah, itu peran kita bagaimana sih kalau kita mensosialisasikan itu kepada mereka? Jangan sampai mereka itu terjerumus dalam itu. Nah, berkaitan dengan visi pribadi, saya itu sebenarnya agak gimana ya, membahas seorang remaja itu, mereka kan cenderung terjebak dalam zona nyaman. Ya enggak? Gimana sih cara kita itu bisa mengajak mereka secara persuasif dan kemudian kita preventifnya pencegahan agar mereka tidak terjerumus dalam itu. Jadi misi personal kamu itu benar-benar mengarah pada hal-hal, kalau dilihat itu hal kecil tapi sebetulnya berpengaruh besar ya. Dari yang kita biasa lihat mungkin banyak remaja yang menghabiskan waktu hanya dengan maybe gadget aja, atau di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Kamu berusaha untuk mempersuasi teman-teman untuk bisa punya aktivitas selain itu. Betul banget. Gitu, karena emang bener ya, kadang itu kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan sesuatu yang produktif, ditakutkan banyak pikiran-pikiran negatif yang masuk gitu. Dan itu mungkin awal mula dari banyaknya permasalahan yang kamu mention yang ada 3 ini, yang kita harus menzirokan itu di duta genre, salam genre gitu. Oke, luar biasa. Terus habis itu nih, kalau itu tadi tentang visi misi baik pribadi maupun duta genre, kan kamu, selamat ya, juara 2 putra provinsi ya. Nah itu, alhamdulillah. Itu gimana ceritanya dan bagaimana pengalaman kamu bersaing dengan berarti duta genre kota kabupaten di seluruh Jawa Tengah? Iya. Silakan. Kalau bicara soal event, teman-teman, sebenarnya semua orang itu bisa untuk ikut lomba event itu. Dan alhamdulillahnya dalam kesempatan kali ini saya beruntung itu bisa dipilih, didelegasikan ke Jawa Tengah. Kalau soal persaingan, soal prosesnya capek banget. Kalau bilang proses, kita bicara proses capek nggak sih Kak sebenarnya? Kalau versi Kak Farah gimana? Iya, kalau misalkan orang itu nggak bisa menikmati proses pasti capek ya. Tapi kalau dia menikmati pasti ada banyak pelajaran yang didapat. Betul banget. Jadi emang sih momen-momen di mana kita itu bisa survive. Apa sih sebenarnya hal yang paling penting nih, hal yang perlu kita tekankan garis bawah itu bukan tentang juaranya, tapi tentang prosesnya tadi kan. Tentang prosesnya. Semua orang terkadang itu hanya orientasinya tentang hasil. Tapi dia lupa dengan proses itu. Dari hal kecil berikan perubahan yang besar. Oke. Nah, kalau bicara soal persaingan, kita bicara di Jateng perlombaan, apakah semua mereka itu meragukan? Enggak kan Kak? Karena mereka delegasi terbaik dari tiap kabupaten dan kota. Kalau dibilang pinter, mereka pinter semua. Ada yang lebih pinter banget ada, kompetitif banget ada. Nah, tinggal nih gimana cara kita perang mental di sana. Berarti sebetulnya kalau soal persiapan semuanya persiapannya udah bagus, tapi tinggal mentalnya aja ya. Betul banget. Apa ya, secara psikis mungkin ada yang melihat, waduh, dari misalkan dari kota Semarang sendiri atau dari kota mana yang udah terkenal, misalkan kadang kita jiper dulu, padahal sebetulnya belum tentu ketika on stage mana yang lebih bagus, belum tentu. Betul banget. Oke, karena dari tadi kamu sudah mention apa yang ada di tengah-tengah kita, jadi langsung aja nih kamu bisa mempresentkan ya, ini tuh apa sebetulnya? Tampil ya Kak? Iya, diambil dong, biar kita bisa lihat semua. Apa ini sih? Oke teman-teman, ini bisa dilihat. Aduh, ini tote bag. Ada hasil program kita dari Forgen Kota Pekalongan dengan program unggulan yang saya bawakan. Di sini, aduh, agak susah ini Kak. Oke, aku bantu mungkin boleh. tarik sebelah sini, kamu tarik sebelah situ. Nah, ini kita bawa makna tentang berencana. Sebenarnya itu bukan be.rencana, itu bukan, itu variasi aja teman-teman. Jadi di program berencana ini, karena timeline kita di genre adalah 2125 keren, gimana seorang remaja itu merepresentasikan dirinya itu agar dia itu bisa survive dan kehidupannya akan datang. Nah, salah satunya adalah plan, timeline ataupun perencanaan itu sendiri. Perencana itu sendiri. Makanya ada tulisan berencana. Berencana, oke. Terus kemudian apa yang kamu lakukan melalui tote bag ini? Jadi
mereka itu teman-teman berkaitan dengan seorang pemuda nih. Tak taruh aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi remaja itu kan cenderung suka dengan fashion, iya nggak? Yes. Kalian suka fashion nggak? Suka banget, apalagi gonta-ganti tas biasanya ciwi-ciwi ya. Si paling shopping. Iya. Terus. Jadi ada hal titik di mana kadang semua duta itu atau semua teman-teman kurang jeli gitu loh. Dari hal sepele aja nih fashion, itu bisa menjadikan promosi yang besar loh. Karena kita bicara soal media sosial. Yes. Ada program juga di media sosial, kita konseling online tentang gimana membuat konten-konten pengembangan diri. Nah itu juga pengaruhnya besar. Alhamdulillah Kak, dengan jangkauan kemarin pas maju di Jateng, udah ada yang boom gitu, sampai 14.000, 13.000, 49.000, 9.000. Wow, itu apa? Pengembangan diri gitu, konten-konten gitu. Jadi yang nonton maksudnya yang konten, nonton. oh keren banget. Jadi kayak semisal, aku ngelihatnya seorang remaja itu suka dengan hal-hal yang lucu. Iya, hal-hal lucu, hal-hal yang lagi happening. Betul banget. Saya mengonsep gimana cara saya tuh bisa menjadi orang yang lucu. Kadang orang lucu itu belum tentu loh dia itu terima dengan dirinya sendiri. Nah, aku gimana caranya aku bisa survive, aku nerima semua risiko agar kita itu secara konten masuk, secara edukasi juga masuk. Dan apa yang mereka sukai juga bisa masuk. Nah, di dalam itu mengkonsep gimana sih meromosikan genre melalui hal-hal yang menarik. Salah satunya bisa dengan adanya program dengan aksi nyata ini Kak. Nah, ini salah satu aksi nyatanya. Program outputnya benar-benar relate banget berkaitan dengan fashion, merencanakan kehidupan. Jadi ini alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan kemitraan Jateng buat promosi ini. Salah satu-satunya program kerja yang dimention di Jateng yang menjadikan program kerja dan kerja sama itu. Wah, luar biasa, berarti kamu memang keren banget bisa sampai bekerja sama. Titel juara dunia putra provinsi itu bukan hanya titel aja, tapi benar-benar kamu bisa memanfaatkan untuk linkage, connectivity dari Kota Pekalongan ke sana, gitu ya. Ngomong-ngomong ini gimana cara mendapatkan ini, seperti apa nih? Bisa di-mention untuk teman-teman yang pengen mendapatkan hal lucu-lucu seperti ini? Sebenarnya kita itu ini jadikan program kerja dan kita juga jadi wirausaha. Jadi di Forgen Jateng ada juga, dan kita produksinya di Forgen Pekalongan. Forgen Kota Pekalongan. Di sini dijual, kita promosi gitu. Kok jadi promosi gitu? Nggak apa-apa. Ya, memang ini tempatnya promosi kadang. Tempat untuk promosi. Nggak apa. Yang penting ada value yang diberikan. Iya, benar. Jadi ini kita jual di harga kalau di Jateng itu 39.000. Kalau melihat pasaran di tote bag nih, kenapa kita mangkas banget sampai 39? Karena dengan harga jual yang sesungguhnya itu 55. Dengan bahan yang sama, kualitas yang sama, ini dijual 55 teman-teman. Kita nggak pengen dapat keuntungan yang banyak sebenarnya. Tapi tujuan kita adalah value yang tersampaikan itu ya. Banget. Keren banget. Itu salah satunya. Mungkin teman-teman yang penasaran dan pengen mendapatkan goodie bag ini bisa langsung ke Instagramnya Forgen Jateng atau gimana? Kalau itu bisa juga, Forgen Jateng juga bisa, Forgen Kota Pekalongan, ataupun DM di Instagram saya juga bisa. Jadi bisa melalui berbagai platform, atau mungkin kalau pusing langsung aja nanti ke Instagramnya Ilham begitu. Nanti kita mention di bawah ini. Nah setelah ini kita akan masih berbincang-bincang dengan Ilham, jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You.